Oke, kembali lagi. Untuk kali ini kita akan mereview power yang rekondisi dari power pabrikan. Untuk kondisinya seperti ini. Untuk tampak depan box ini adanya ya seperti ini nggak tahu power dari brand apa, tipe berapa, kita kurang informasi. Kalau yang jelas ini power memakai topologi kelas H yang nanti kita bedah isi dalamnya, mulai dari trafo, elko, terus driver, nanti kita ulas. Oke, kita review mulai dari boxnya dulu. Untuk box, untuk tampilan box seperti ini. Nah, ini kita rekondisi yang awalnya ini yang sudah berkarat. Nah, ini kita cat ulang, kita amplas, kita cat ulang. Cuman kalau sablonan ini nggak tahu punya power apa, sudah hilang untuk mereknya. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Nah, ini nanti bisa dipasang stiker. Biasanya untuk tampilan biar lebih menarik. Dan juga untuk box ini pakai yang tebel untuk platnya, hampir 3 mili untuk tebalnya plat, 2 mili lebih, lumayan tebel untuk boxnya. Dan juga untuk tampilan belakang, oke kita geser dulu. Nah, untuk tampilan belakang seperti ini. Ini untuk inputnya, tampilan belakang seperti ini. Untuk input bisa pakai soket AK, bisa, terus pakai soket atau jack Canon juga bisa. Terus untuk switch stereo paralel ini juga masih berfungsi. Nah, stereo paralel masih berfungsi, dan juga gain thruster atau sensitivity juga berfungsi, ground left, compress juga berfungsi untuk panel belakangnya. Dan juga speakon juga bisa dipakai, terus binding push kalau tidak pakai speakon. Oke, lanjut untuk isi dalamnya. Mulai dari depan. Untuk panel depan, ini bawaan dari box sesuai dengan bawaan pabrik. Dan juga panel belakang, nah ini juga masih berfungsi normal semua. Untuk panel belakang rata-rata kalau power pabrikan itu biasanya pakai komponennya pakai SMD. Kalau ini pakai makro, pakai komponen makro. Terus untuk trafo, nah trafo ini sekitar 5 kVA-an, sekitar 5 kVA. Untuk tegangan outputnya, tegangan output 61. Terus untuk tegangan tingginya 122 volt di 220. Terus di elko, untuk elko pakai 10.000 mikro 100 volt
Yang 8 ini bawaan dari pabrik. Yang 8 ini merek Tongda. Terus yang 4 ini kita ganti. Kita ganti Epsilon yang bagus. Epsilon LH 100 volt 10.000 mikro. Dan juga untuk PCB elko nya ini masih bawaan pabrik, bawaan dari boxnya. Terus kita masuk di bagian driver. Untuk driver ini dari saya, dari rakitan kita sendiri untuk driver. Terus untuk fitur drivernya, driver sudah dilengkapi dengan limiter. Jadi di sini ada limiter, di bagian input juga ada limiter, jadi double. Terus speaker protector dan juga overcurrent. Untuk driver ini sudah kita lengkapi overcurrent. Terus untuk final pakai Toshiba 5200 1943 sebanyak 9 set plus 1 set untuk TR driver untuk per channelnya. Terus untuk stepper, nah ini kelas H dengan 2 tegangan atau 2 step. Jadi cuma pakai 1 stepper saja. Kalau kelas H3 di sini juga ada. Kelas H3 pakai 2 stepper, 2 step. Kalau bisa dibilang ini kelas H2 biasanya. Untuk final stepper pakai IRF 260 sebanyak 2 biji per rel, jadi total 4 biji untuk atas bawah. Terus dioda fast. Nah, dioda fast pakai yang bagus, yang original. Nah, ini 80 lebih besar dari 30-60 biar lebih aman. Seperti itu untuk drivernya. Driver kanan kiri sama. Nah, ini sebenarnya power rekondisi dari power build up yang drivernya sudah tidak ada ataupun gagal servis. Nah, ini untuk box, trafo, elko, terus panel depan belakang, terus kipas. Ini bawaan dari original pabriknya, kita dapat dari temen. Terus kita rekondisi. Nah, seperti ini untuk jadinya. Nah, ini kita jual. Ini nanti coba kita tes load dan juga untuk hasil suaranya seperti apa. Kita cek sound. Nah, seperti ini untuk tampilan depannya. Oke, untuk masalah harga. Untuk masalah harga ini kita kasih harga di 5,5 juta saja. 5,5 juta itu masih nego tipis lah, biar untuk masalah nomor WA ataupun kita transaksi, kita bisa kirim untuk seluruh Indonesia meskipun yang jauh, kita bisa bantu kirim. Nah, untuk
menjamin kualitas dari power ini, kita bisa garansi. Terus untuk masalah COD, kita bisa COD di tempat sini saja untuk transaksi biar lebih aman. Kalau kita kirim barang dulu biasanya terlalu ribet untuk masalah keuangannya. Kalau kita kirim via transfer, kita juga bisa. Oke, sebelumnya kita tes load dulu kira-kira hasil outputnya berapa watt. Untuk power seperti ini, kira-kira keluar berapa watt. Oke, kita persiapkan dulu untuk alat ukurnya. Oke, untuk alat ukur dan juga probe-nya sudah kita pasang. Nah, ini tegangan di PLN sini, ini kita pakai PLN di 223 24 seperti ini, 223 224. Nah, ini juga sama, jarum maupun digital. Kita buat kalibrasi, coba kita nyalakan. Nah, untuk LED biru ini aktif, merah protect, terus hijau ini untuk sinyal inputnya, terus kuning untuk klip atau limitnya. Untuk LED klip ini sesuai dengan LED di limiter, jadi kita limiter pakai LDR. Terus LED klip ini nyalanya bareng dengan LED yang berada di LDR, jadi sesuai. Sebenarnya belum klip tapi dia sudah nyala duluan. Kita cek dulu untuk tanpa bebannya keluar berapa. Oke, kita lihat untuk outputnya berapa ketika ada beban. Oke, untuk probe kita ganti, tadi keliru. Nah, ya, untuk tanpa beban keluar 114. Ini sudah limit 115. Kita limit di 115 ini untuk tanpa beban. Nah, tegangan standby 222. Nah, ini juga sama 222. 220 lebih dikit. Cuman kalau pakai jarum kurang akurat. Kalau pakai digital kita lebih detail. Oke, kita coba dengan beban 4 ohm. Hasilnya seperti apa? Nah, 76, tegangan drop di 179 volt. Nah, dari input 222 untuk tegangan PLN drop sampai 179. Nah, itu artinya PLN di sini kurang bagus ataupun kabel terlalu panjang. Cuman tes load kali ini kita bisa mengetahui setidaknya kalau dipakai tegangan di bawah
220. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Nah, sampai oski bergetar, itu artinya tegangan yang dikonsumsi oleh oskinya sendiri ini berkurang. Jadi untuk oskinya juga nggak bisa maksimal. Di 222. Untuk ampere outputnya, nah, keluar 19,7 ampere. Untuk dropnya juga lumayan parah. Nah, ini kita ulangi lagi, kita lihat dropnya sampai berapa. Nah, 79, keluar 77 VAC. Kita ulangi biar lebih jelasnya, dibolak-balik untuk menjamin keamanan dari power ini. 76, 18,9. Drop yang lumayan parah. Oke, untuk di bagian transistor final ini juga tidak terlalu panas, meskipun di load dengan beban rendah ataupun 4 ohm. Standar kita untuk load itu di 4 ohm saja. Nanti sudah kelihatan, bisa jadi referensi. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau kita teruskan otomatis MCB juga jepret. Nah, klipnya juga nggak mau nyala, soalnya tegangan dari PLN rendah, jadi klipnya juga nggak mau nyala. Nah, nyala nggak terlalu terang, sampai oskinya pun dia bergetar. 76, 77, 18,9 untuk ampernya. Oke, untuk data tersebut bisa kita simpulkan, kita lebih enaknya kita lihat tanpa beban. Ketika tegangan di 222. Nah, volt outputnya 114. Nah, ini nanti 115, ini tanpa beban. Bisa disimpulkan, ini awalnya input 122. Biasanya untuk sebelum kita limit itu titik klipnya hampir mendekati dari tegangan input trafo. Misal pakai 120, biasanya volt outputnya itu mendekati 120. Nah, berhubung ini di 122, ini sudah kita limit di 115 biar tidak terlalu over dan juga menjamin lebih amannya. Nah, seperti itu. Oke, barangkali ada yang membutuhkan. Nah, ini power rekondisi dari build up. Nah, untuk kualitas yang saya suka untuk power build up, khususnya yang kita matikan biar nggak berisik, khususnya yang power jadul, ini juga belum lama juga untuk jenis power ini. Itu biasanya trafonya kualitasnya bagus, masih pakai tembaga murni. Kalau yang power sekarang, power pabrikan sekarang itu
tentunya yang harga murah itu masih dipikir 2 kali untuk kualitasnya. Untuk power sekarang kan harganya juga murah. Nah, seperti itu. Kalau harganya tinggi dan juga brandnya sudah ternama, otomatis spare partnya juga bagus. Seperti itu. Nah, ini kalau kita jual power dengan kondisi seperti ini, kalau kita jual untuk saat ini kita jual 5.500.000 saja, itu masih bisa nego. Ataupun itu nanti kalau wilayah Jawa Timur kita kasih free ongkir 5,5 juta sudah tinggal nunggu di rumah. Ataupun kalau mau ngambil ke sini kita bisa cek sound, kita bisa cek bersama, nanti kita potong untuk transportnya. Power rekondisi dari bell up dengan spek trafo 5 kVA, tegangan 61 122 VAC, memakai elko 12 biji, epsilon dan tongda 10.000 mikro 100 volt, terus driver kelas H dengan final 9 set plus 1 set driver, memakai Toshiba 5200 1943, dan juga MOSFET IRF 260 sebanyak 2 biji per rel. Untuk kanan kiri sama. Oke, kita jual 5.500.000 saja. Oke, barangkali ada yang berminat bisa kontak saya lewat WA. Nanti nomor WA kita cantumkan di deskripsi video. Oke, sekian, terima kasih.